teman-teman, selamat datang kembali. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari terkait evaluasi diri untuk meningkatkan program pembelajaran interaktif secara berkelanjutan. Nah, jadi kalau yang sebelumnya mungkin kita evaluasi efektivitas sumber pembelajarannya. Nah, sekarang kita melakukan evaluasi diri nih dari diri kita sendiri supaya semakin berkembang lagi program kualitas pembelajaran interaktif yang kita berikan kayak gitu. Nah, Kak Aum, apa aja sih langkah-langkah atau proses evaluasi diri yang bisa secara efektif meningkatkan kemampuan kita sehingga program pembelajaran interaktif yang kita bawakan juga tetap relevan dan bermanfaat nih untuk siswa gitu. Oke, jadi proses evaluasi diri ini memang harus mencakup identifikasi tujuan pembelajaran, ya. Jadi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya apa. Jadi kan di awal kita memberikan gambaran target dari tujuan pembelajaran tersebut yang harus kita capai. Nah, di akhir kita coba mengevaluasi apakah kita sudah menyelesaikan tujuan pembelajaran kita satu persatu atau belum. Gitu, itu yang pertama. Kemudian ada penilaian terhadap pencapaian tujuan tersebut. Gitu ya. Kemudian refleksi atas metode pengajaran yang digunakan. Dan pengumpulan feedback dari peserta didik dan rekan sejawat. Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan adalah kunci. Jadi memang evaluasi diri ini tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga untuk guru sendiri. Nah, biasanya kalau aku di akhir kelas itu suka menanyakan sih, sebelum selesai ya, di 5 menit atau 10 menit terakhir itu menanyakan, jadi gimana teman-teman, apa yang sudah kalian dapat dalam pembelajaran kali ini? Tapi pertanyaan itu tuh bukan pertanyaan teoritis, pertanyaan yang sifatnya intinya apa sih yang udah kalian dapat gitu setelah belajar materi ini bersama sama aku gitu. Apa yang kalian tangkep gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari gitu atau gimana nanti penerapannya, itu salah satu contoh pengumpulan feedback dari peserta didik. Terus kita juga bisa nanya, gimana tadi metode pembelajarannya, oke nggak gitu. Eh, Mudah dicerna nggak pembelajarannya dengan metode tadi gitu. Nanti kita akan terus mengolah feedback-feedback dari siswa tersebut sehingga kita bisa tahu area-area mana saja yang akan dilakukan peningkatan atau perbaikan ke depannya. Gitu, Kak. Oke, nah dalam proses evaluasi diri ini nih, kira-kira siapa aja sih yang mungkin bisa terlibat nih? Apakah peserta didik saja atau mungkin ada pihak-pihak lain yang bisa kita mintai pendapat seperti itu dan kira-kira bagaimana sih dampaknya eh, evaluasi ini terhadap peningkatan proses pembelajaran? Ya, eh jadi memang sejauh mana peserta didik dapat terlibat dalam proses evaluasi ya sepanjang evaluasi itu dilakukan gitu. Nah, terus bagaimana dampak terhadap peningkatan program pembelajaran? Jadi peningkatannya nanti kita kan sebagai guru sudah mencatat ya feedback-feedback dari siswa tersebut. Nah, umpan balik tersebut kita kemudian dianalisis perbaikan dan strategi peningkatannya seperti apa gitu. Sehingga ini akan melibatkan mereka dalam penilaian diri dan memberi ruang bagi mereka untuk memberikan masukan dapat meningkatkan relevansi program. Jadi ditingkatkan kesesuaian programnya. Nah, sehingga ini akan menciptakan rasa kepemilikan atau loyalitas dalam proses pembelajaran. Tidak hanya guru yang merasa memiliki si pembelajaran tersebut, tapi siswa juga memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap proses pembelajaran yang diterapkan. Gitu, Kak. Oke, nah dari proses-proses itu kira-kira ada nggak tantangan yang biasanya kaum hadapi nih? Terus bagaimana kaum biasanya mengatasinya seperti itu? Ya, nah biasanya sih ini tantangan umum yang paling sering terjadi adalah kecenderungan untuk meremehkan kekurangan
Nah, kadang kita sebagai guru hanya menyoroti kekurangan aja tanpa kita memberikan apresiasi. Nah, guru yang baik sebetulnya pada saat evaluasi itu memberikan apresiasi dulu kepada siswa. Sekecil apapun kontribusinya, kita harus mengapresiasi mereka dalam rangka memotivasi keterlibatan dalam evaluasi ini. Baru kita menyampaikan kekurangan apa yang harus diperbaiki dengan cara yang halus tentunya ya. Nah, dan kemudian kurangnya data yang dapat diukur ini juga data umum dihadapi ya, dan resistensi terhadap perubahan. Kemudian memperkuat budaya pembelajaran inklusif dan mendorong sikap terbuka terhadap umpan balik konstruktif dapat membantu mengatasi tantangan. Jadi terkadang juga ada siswa yang anti kritik gitu. Cara caranya gimana? Kita harus menjadi teladan bagi mereka. Bagaimana kita bisa membuka pemikiran, membuka mindset kita terhadap kritikan tersebut dari siswa. Untuk memberikan contoh bahwa ini loh cara kita menanggapi kritikan, ini loh cara kita menanggapi evaluasi. Jadi kita untuk mengatasinya kasih saja umpan balik yang membangun gitu. Seperti mengapresiasi mereka, kemudian memberikan saran-saran atau rekomendasi yang lebih bisa diterima oleh mereka. Gitu. Oke, nah, gimana sih caranya, hasil dari kita mengevaluasi diri ini tuh bisa diintegrasikan secara efektif, untuk perbaikan program pembelajaran secara menyeluruh? Oke, jadi si hasil evaluasi diri ini memang harus dilihat sebagai panduan untuk tindakan perbaikan. Nah, ini kan melibatkan perumusan rencana tindakan yang konkret dan realistis. Melibatkan seluruh tim pengajar dalam proses ini memastikan dukungan kolektif untuk perubahan dan peningkatan. Nah, kita harus sebisa mungkin berkolaborasi ya dalam melihat hasil dari evaluasi ini dan kita sebisa mungkin sharing dengan sesama rekan guru kita, sesama rekan guru, sama rekan karyawan yang lain, tim yang lain. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ide-ide baru, mendapatkan metode-metode baru yang mungkin selama ini belum kepikiran. Ternyata ada karakteristik siswa yang sama nih, sehingga kita bisa sharing cara mengatasinya gimana. Gitu. Ini tuh sangat membantu banget gitu dalam merumuskan rencana tindak lanjut yang lebih terencana dan konkret gitu. Sehingga ini bisa melakukan perbaikan program pembelajaran yang lebih interaktif secara menyeluruh ke depannya, gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Ulum atas sharing-sharingnya nih. Kita juga dari Kak Ulum kita kan banyak belajar ya tentang bagaimana cara mengevaluasi diri dan bagaimana caranya kita tuh mengatasi hambatan-hambatan mungkin yang kita hadapi nih ketika kita melakukan evaluasi diri. Tapi kembali lagi evaluasi itu kan dilakukan untuk memastikan program pembelajaran yang kita bawakan ini supaya tetap relevan dan bermanfaat untuk siswa-siswi kita gitu ya teman-teman. Nah, terima kasih nih kepada Kak Uum sudah berbagi wawasan dan pengalamannya. Jadi teman-teman perlu ingat juga ya, evaluasi diri ini adalah sebuah fondasi nih untuk membangun program pembelajaran yang berkualitas. Jadi mari sama-sama membudayakan evaluasi diri yang positif nih untuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima Thank kasih. you.